Selamat datang dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus, sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama George R. Knight. Nah, melalui pembacaan dalam buku ini kita akan kembali diajak untuk melihat, untuk memandang kepada Kristus, melihat pengajarannya serta kehidupannya di atas dunia ini. Kita telah masuk di halamannya yang ke-234 dalam judul Pelajaran Lain tentang Kedatangan Kedua Kali. Hari ini kita akan melihat apa pelajaran lain di balik kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa pelajarannya secara aplikatif di dalam kehidupan kita? Karena kita yakin dan percaya setiap pengetahuan bukan hanya dimaksudkan untuk kita mengerti saja, tapi agar dapat membekali kita di dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah, undanglah keluarga, sahabat, atau bahkan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah hari demi hari kita dapat saling dikuatkan satu dengan yang lain. Ayat inti kita terdapat di dalam kitab Matius, di Matius 24 ayat 3. Di sana dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya, seperti apa tanda kedatanganmu dan bagaimana nanti akhir dari kesudahan dunia. Semua orang, entah orang yang percaya ataupun yang tidak beriman, semuanya yakin dan percaya bahwa dunia ini tidak bisa selamanya terus berputar. Semua percaya bahwa akan datang masa di mana kesudahan dari segala sesuatu akan datang. Namun pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Seluruh dunia membuat versi mereka masing-masing. Para peneliti, ilmuwan membuat versi mereka tentang akhir dunia. Ada orang-orang yang lain yang membuat versi yang lain tentang akhir dunia. Tapi apa yang dikatakan Kristus? Mari kita baca. Kita mencatat kemarin bahwa para murid bingung tentang hubungan kehancuran dari bait Tuhan dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Andaikan saya Yesus, maka saya akan menjelaskan kepada mereka pokok pembicaraan itu dan memberitahu mereka bahwa kedua peristiwa itu masih akan datang, tetapi 2000 tahun akan berlalu di antara dua kejadian itu. Tetapi Yesus tidak mengikuti logika saya. Jawaban Yesus memadukan kedua kejadian dan tanda-tandanya dengan suatu cara yang umat Kristen sulit untuk luruskan. Kita bertanya-tanya jalan pemikiran Yesus dan strateginya, padahal dia dapat menjelaskan segala-galanya. Satu hal yang dapat kita katakan dengan pasti adalah dia dengan sengaja menggabungkan kedua kejadian itu dalam penjelasannya. Jadi sebelumnya Yesus telah memberikan sebuah penjelasan mengenai kehancuran kota Yerusalem, dan di balik penjelasan mengenai kehancuran kota Yerusalem, Yesus juga menceritakan tentang kehancuran dunia. Semuanya digabungkan di dalam satu kalimat. Nah, seringkali banyak orang yang menjadi bingung akan hal ini. Tapi sesungguhnya Yesus ingin memparalelkan, menghubungkan antara kehancuran kota Yerusalem dengan kehancuran dunia. Pelajaran apa yang bisa kita tarik di sini? Seringkali kita hanya berpikir bahwa sebuah cerita di dalam Alkitab hanya berbicara tentang kisah itu saja. Oh, kisah Musa, hanya kisah Musa. Oh, kisah tentang Kain dan Habel, hanya kisah Kain dan Habel. Tapi kita harus mengerti, di balik kisah yang kita baca, selalu ada pelajaran yang aplikatif dalam kehidupan kita. Selalu ada pelajaran yang Tuhan maksudkan untuk berikan kepada kita agar kita bisa belajar daripadanya. Salah satunya adalah yang kita baca pada hari ini. Bagaimana kisah kehancuran kota Yerusalem berhubungan erat dengan apa yang Yesus katakan mengenai kehancuran dunia. Mari kita lanjutkan. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus lakukan itu? Pasal tersebut tidak memberi alasannya kepada kita. Yang penting,
Di antara alasan itu adalah bahwa Yesus bukan sekedar mencoba memberitahu kapan kesudahan itu akan tiba, tapi juga membuat para pendengarnya menjadi siaga bahwa mereka harus hidup dalam pengharapan yang berkesinambungan selama mereka menantikan kesudahan itu. Yang menarik di sini adalah Yesus tidak memberitahukan kapan waktunya. Dia tidak menunjukkan, tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Tetapi Yesus mengajak para pendengarnya untuk bersedia. Walaupun Tuhan seolah-olah sepertinya sedang menunda, tapi kita percaya Tuhan punya waktunya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita mau menunggu waktu Tuhan? Atau kita justru mau melakukan sesuai dengan kehendak hati kita pribadi saja? Pikirkan baik-baik. Kita lihat di sini. Yesus tidak memberitahukan kapan waktunya. Dia hanya memberitahukan tanda-tandanya. Agar apa? Agar para pendengarnya, agar kita berjaga-jaga. Sahabatku, pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, jadi di saat kita melihat tanda-tanda di alam, tanda-tanda di atas dunia ini, segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, apakah itu membuat kita menjadi berjaga? Atau justru setan telah berhasil membuat kita tertidur nyenyak, sehingga apapun yang terjadi kita anggap itu biasa saja. Tingkat kejahatan yang semakin meningkat, berbagai kebejatan moral yang semakin meningkat, kita anggap itu biasa saja. Bagaimana dengan kita pada hari ini, sahabatku? Apakah kita merasakan hal yang serupa di saat kita melihat apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, di dunia pada saat ini? Bukankah seharusnya kita lebih terjaga, kita menjadi terbangun di saat mendengar suara tersebut, mendengarkan berbagai berita kejadian yang terjadi? Sahabatku yang ada di rumah, hari ini setan ingin agar kita bukannya tertidur terus. Setan ingin kita tertidur sedikit lagi, tertidur sekali lagi, sehingga di saat waktunya tiba, kita tidak bersiap. Setan hanya butuh kita tertidur sedikit lagi saja. Nah, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, jika kita melihat itu semua dan kita terbangun, apa yang dilakukan di saat seseorang terbangun? Apakah Anda pernah terbangun dari tidur Anda? Di malam hari, di saat Anda tertidur, lalu di tengah malam tiba-tiba Anda terbangun. Mungkin ingin buang air kecil, atau rasa haus, atau mungkin ada bunyi bel, ada bunyi telepon, atau ada sesuatu yang membangunkan Anda. Apa yang biasanya Anda akan lakukan setelah Anda terbangun? Banyak orang di saat mereka terbangun dengan sesuatu yang bukan mengagetkan mereka, atau sesuatu yang kelihatannya kurang begitu berbahaya. Contohnya seperti kebakaran, atau ada banjir, atau ada orang yang sedang sakit. Biasanya kalau terkaget sampai seperti itu, itu bangun betul-betul. Karena mau gak mau harus pergi, mau gak mau harus tinggalkan tempat di mana dia sedang berbaring. Dibangunkan karena ada banjir, mau gak mau harus keluar dari rumah. Mau gak mau, kalau enggak kelelap. Atau ada gempa bumi, mau tidak mau harus bangun. Tapi banyak kasus kejadian yang terjadi dibangunkan karena panggilan alam. Kebelet kencing lah. Atau terbangun karena ada suara telepon, atau hanya tiba-tiba saja terbangun. Umumnya setelah selesai urusan yang sedikit itu, di saat kita terbangun dari tidur, lalu mungkin kita bersender di pinggir tempat tidur, tidak lama kita akan tertidur lagi. Seseorang yang bangun dari tidurnya, tapi dia hanya duduk saja, atau buka mata tapi masih guling-guling di tempat tidur,
tidak lama dia akan tertidur kembali. Namun orang yang terbangun lalu berdiri, membuat sebuah pergerakan, membuat sebuah kegiatan, mengalihkan pikirannya dari rasa kantuk yang dia masih rasakan, dia akan terbangun betul-betul. Begitu juga aplikasinya dengan kehidupan kita. Saat ini mungkin kita sedang tertidur, kita lihat ya ada ini terjadi, tapi biasa saja. Itu salah satu efek dari tertidur, biasa saja. Anda ingat kalau orang yang tertidur, tetangganya kemalingan, dia nggak tahu, toh dia masih tidur, dia anggap biasa saja. Jadi kalau kita beranggapan bahwa segala sesuatu ini kayaknya biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, mungkin saja kita sedang tertidur. Kalau kita tidak menjadi sensitif di saat kita melihat sesuatu yang harusnya kita lakukan sebuah aksi terhadapnya, mungkin kita sedang tertidur. Kalau kita beranggapan kesibukan kita yang terlalu sibuk, yang hanya menghabiskan waktu kita dalam pekerjaan, waktu kita, pikiran kita, tanpa kita habiskan waktu bersama Tuhan, keluarga, mempelajari firman-Nya dan melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama, mungkin kita sedang tertidur. Mari kita lanjutkan. Tujuan itu menjadi jelas ketika Matius 24 mendekati akhir dan masuk ke dalam anjuran untuk bersedia dan berjaga. Seperti di ayat yang ke-36, 42, 44, dan 50. Perumpamaan-perumpamaan besar di pasal 25 yang membentuk kesimpulan khotbah dimulai dalam pasal 24 dan berlanjut menyampaikan pelajaran agar menunggu dengan setia dan penuh tanggung jawab bekerja sementara para pengikut Kristus menunggu akhir zaman. Jadi setelah itu Yesus memberikan perumpamaannya yang dituliskan dalam Matius 25. Sahabatku, kita harus mengetahui hal ini, bahwa dulu Alkitab bukan dibuat per chapter, bukan per bab, per pasal, bukan. Dia ada suatu urutan tulisan yang akhirnya para penterjemah mulai membagi-baginya. Oh, ini pasal pertama, pasal kedua, dan yang berikutnya. Zaman dulu adalah sebuah urutan tulisan. Ya, ada pemisahan-pemisahan, tetapi umumnya dia berbentuk satu tulisan. Itulah mengapa kita melihat di dalam Matius pasal 25 menceritakan mengenai perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Berbagai perumpamaan mengenai bagaimana untuk bersedia di akhir zaman. Yang semuanya itu dimulai dari akhir pasal 24. Di mana para muridnya bertanya kepada Yesus, seperti apa kesudahan dunia? Jadi sahabatku, jika Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai jawaban Yesus, Anda bisa melakukan pembacaan secara pribadi di Matius 25. Nah, tapi kita akan melihat apa poin-poin pentingnya. Tadi kita telah baca, dikatakan bagaimana umat Tuhan yang sedang menanti kedatangan Tuhan, haruslah mereka bersedia, menunggu dengan setia, penuh tanggung jawab bekerja dan melayani sementara menunggu. Jadi yang perlu dilakukan bukan hanya sekedar nunggu aja. Oke, sibuk dalam pekerjaan, tapi menunggu saja. Bukan hanya itu, kita harus mengerti bahwa di saat kita menanti, kita harus juga menanti dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Di dalam terjemahan Indonesia disebutkan pekerjaan, tapi sebenarnya terjemahan aslinya adalah pelayanan, melayani dengan setia. Ini bukan hanya bicara tentang tugas pelayanan di gereja. Anda mengambil bagian tugas pelayanan. Bukan hanya itu, tetapi juga dalam pekerjaan kita seharusnya menjadi pelayanan kita. Jadi dimanapun kita bekerja, disitulah sesungguhnya kita sedang melayani. Kepada siapa kita mengabdi, kita harusnya melayani mereka. Lakukan yang terbaik bukan karena digaji, tapi karena kita mau melayani di sana. Alasan kedua untuk strategi Yesus mengajar adalah bahwa
Dengan berbuat begitu, para pembaca dibaksa untuk berkelanjutan memikirkan ajarannya tentang kedatangan yang kedua kali, ketika mereka mempelajari yang dia maksudkan. Pendekatan semacam itu mirip dalam beberapa penggunaan perumpamaannya. Dalam Matius 13 ayat 10-15, Yesus mengisyaratkan bahwa dia mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan daripada dalam bahasa yang terus terang. Karena cara mengajar demikian akan memaksa mereka yang bersungguh-sungguh berminat untuk menggumuli arti sesungguhnya tentang apa yang dia katakan. Dan dengan demikian menjadikan makna itu bagian mereka sendiri. Jadi kita melihat mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan adalah agar para pendengarnya bukan hanya dengar lalu oke, sudah selesai. Tapi mereka dengar, mereka akan rindu untuk gali kembali, pelajari kembali dan menemukan maknanya secara pribadi. Begitu juga seharusnya pembacaan kita di dalam firman Tuhan. Setiap orang suka dengar apa yang pendeta katakan. Tapi jangan lupa, yang pendeta sampaikan mungkin belum tentu secara langsung untuk kita. Mungkin kita sudah praktekkan. Mungkin bukan menjadi bagian dalam pergumulan kita. Tetapi jika kita melakukan pembacaan secara pribadi, kita belajar secara pribadi, kita bertanya kepada Tuhan apa maknanya secara pribadi, maka pembelajaran kita akan secara pribadi Tuhan maksudkan untuk kita masing-masing. Jadi sahabatku, kita melihat di sini. Inilah alasan mengapa Tuhan mengajar dalam perumpamaan. Agar para pembacanya rindu untuk mengulangi pembelajaran yang mereka pelajari, merenungkan itu dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, sebagai hasilnya, ambiguitas beberapa pernyataannya telah membuat para pembaca bergumul dengan makna khusus dan arti yang dibicarakan. Akibatnya adalah suatu kesadaran dan minat yang terus bergulir dalam hal kedatangan yang kedua kali. Teknik ini telah membantu orang-orang mengenal maksud utama khotbahnya untuk berjaga dan bersiap, karena mereka benar-benar tidak mengetahui waktu kedatangan Sang Guru. Jadi tujuannya adalah agar kita terus bersedia. Itulah mengapa Tuhan tidak memberitahukan kapan waktunya. Bayangkan, Yesus sendiri tidak memberitahukan kapan waktunya, tapi mengajak kita untuk berjaga, melihat tanda, dan berjaga serta bekerja atau melayani. Maukah kita lakukan hal yang sama? Maukah kita bangkit, bangun pada hari ini, dan berjaga? Ajak keluarga dan sahabat Anda untuk melakukan hal yang sama. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati.